Penonton, Oi! penonton, Oi! cakep. Pergi ke pasar mencari makan. Cakep. Jangan lupa mampir ke rumah Pak Mamat. Cakep. Selamat HUT RI ke-76 adik-adik sekalian. Cakep. Tetap kobarkan semangat. Bakar semangatmu. Cekes, bus. Bakar semangatmu. Cekes, bus. Sekali lagi dong. Bakar semangatmu. Cekes, bus. Shalom adik-adik, jumpa lagi dalam acara Sekolah Minggu Online edisi ke-28. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Tunggu dulu. Nah, adik-adik tahu nggak? Kayaknya tadi pas opening ada yang beda deh. Iya. Iya. apa ya? Ada siapa ya? Coba adik-adik tadi. Ada orang baru ya Kak ya? Betul, ada orang Siapa baru. ya? Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak ya? Ada yang tahu nggak adik-adik di sini? Kalau gitu kita panggil sama-sama aja yuk Kak. Boleh. Kita panggil ya. 1, 2, 3. Kak Elfrida. Mana? Kenceng kayaknya Kak. Sekali lagi. Kita panggil lagi. 1, 2, 3. Kak Elfrida. Lebih keras lagi yuk. Yuk, kita hitung. 1, 2, 3. Kak Elfrida. Iya. Hai adik-adik, perkenalkan nama aku Kak Elfrida. Halo, Terima kasih. Oke adik-adik, baik sebelum kita memulai sekolah minggu kita hari ini, mari kita tundukkan kepala, lipat tangan, kita mulai berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, kalau misalnya Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa berkumpul lagi untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami bisa duduk manis, mendengarkan firman-Mu dan juga memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Halo adik-adik, masih pada semangat kan? Masih dong. Oke adik-adik semuanya, di sini kakak-kakaknya mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Dan untuk menyanyikan sebuah lagu. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Pada tahu kan lagunya? Tahu pastinya. Musik. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang. Sambil Bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang,
adik-adik. Kak Vera dan Kak Hansan mau mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! 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 Nah, adik-adik di rumah tahu nggak Indonesia udah merdeka itu berapa tahun? Pasti adik-adik di rumah pada pintar-pintar ya Kak Hansan? Bener banget Kak Vera. Nah, berapa tahun sih Kak Hansan Indonesia udah merdeka? Udah 76 tahun. Wow, udah lama banget ya Indonesia udah merdeka. Nah, tapi kita juga jangan lupa untuk bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan sudah membuat Indonesia merdeka selama 76 tahun. Nah, sekarang kita saatnya mau dengerin firman Tuhan adik-adik. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Ayo adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mulai berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat yang Kau berikan pada pagi hari ini. Dan di sini kami ucap syukur juga untuk segala kemerdekaan yang Kau berikan bagi Indonesia sampai saat ini. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang ketaatan dari seorang tokoh Alkitab yang namanya Musa. Jadi, Musa bersama kakaknya Harun diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Jadi, Musa itu datang kepada Firaun untuk meminta agar bangsa Israel dibebaskan. Tapi kalau Firaun tidak mau membebaskan, bangsa Mesir akan ditimpa tulah. Nah, penasaran gimana ceritanya dan apa aja tulahnya? Kita dengerin aja yuk. Ayo. Musa dan Harun menghadap kepada Firaun untuk memberitahukan firman Tuhan, yaitu agar bangsa Israel diizinkan untuk mengadakan perayaan bagi Tuhan di padang gurun. Tetapi Firaun menolak untuk mengizinkan bangsa Israel pergi. Dan Musa pun mengatakan agar Firaun mengizinkan bangsa Israel pergi agar Firaun tidak ditimpa tulah. Tetapi Firaun tetap tidak mengizinkan bangsa Israel pergi. Lalu Musa menghadap kembali kepada Firaun dan memperingatkannya apabila tidak mengizinkan bangsa Israel pergi, maka air akan menjadi darah dan ikan-ikan akan mati. Tetapi Firaun tetap tidak mau mengizinkan bangsa Israel pergi. Maka Musa memukulkan tongkatnya ke air, dan air di sungai Nil berubah menjadi darah. Tetapi Firaun tetap menolak. Kemudian Musa dan Harun menghadap kembali kepada Firaun agar Firaun mau mengizinkan bangsa Israel pergi. Tetapi Firaun tetap tidak mau mengizinkannya. Maka Musa memperingatkan akan mendatangkan katak di mana-mana. Dan tulah itu pun terjadi. Lalu Firaun berkata agar katak-katak itu disingkirkan dan ia akan membiarkan bangsa Israel pergi. Tetapi ketika katak-katak itu mati lenyap, Firaun mengubah pikirannya. Kemudian Musa dan Harun menghadap kembali kepada Firaun, tetapi lagi-lagi Firaun tidak mau mengizinkannya. Maka Musa berkata bahwa Tuhan akan mengirimkan nyamuk ke seluruh tanah Mesir. Dan datanglah nyamuk menyerang manusia dan binatang, tetapi Firaun tetap tidak mau mengizinkan bangsa Israel pergi. Kemudian Musa datang kepada Firaun ketika Firaun berada di pinggir sungai, dan Musa meminta lagi, tetapi Firaun tetap menolak. Maka Musa berkata bahwa Tuhan akan mengirimkan lalat. Dan datanglah lalat menyerang orang Mesir, tetapi di tempat orang Israel tinggal tidak ada lalat yang menyerang. Lalu Firaun berkata agar lalat-lalat itu disingkirkan dan ia akan membiarkan bangsa Israel pergi asal jangan terlalu jauh. Tetapi ketika lalat-lalat itu hilang, Firaun lagi-lagi mengubah pikirannya.
Kemudian Musa datang lagi kepada Firaun dan berkata, "Kalau kamu tidak mau mengizinkan bangsa Israel pergi, maka ternak bangsa Mesir akan terkena penyakit sampar yang dahsyat dan mati." Keesokan harinya, ternak bangsa Mesir mati, tetapi Firaun tetap menolak. Selanjutnya, Tuhan menyuruh Musa untuk melemparkan abu ke udara, dan bangsa Mesir terkena bisul yang pecah menjadi luka bernanah. Tetapi Firaun tetap tidak mau mendengarkan Musa, dan Musa memperingatkan apabila Firaun tetap tidak mau membiarkan bangsa Israel pergi, maka Tuhan akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat. Lalu turunlah hujan es, tetapi di tempat bangsa Israel tinggal tidak turun hujan es. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun, dan ia mengakui kesalahannya, dan mengatakan akan membiarkan bangsa Israel pergi dan meminta agar Tuhan menghentikan hujan es. Tetapi ketika hujan es berhenti, Firaun lagi-lagi mengubah pikirannya. Tuhan menurunkan 2 tulah lagi, yaitu belalang datang dan memakan tumbuhan hijau. Setelah itu, datang tulah ke-9, yaitu 3 hari gelap gulita di tanah Mesir, sampai-sampai mereka tidak bisa melihat satu sama lain. Tetapi di tempat orang Israel ada terang. Meskipun sampai 9 kali datang tulah, Firaun tetap tidak mau membiarkan bangsa Israel pergi. Lalu datanglah malaikat Tuhan kepada Musa dan memberitahukan bahwa malaikat Tuhan akan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir. Tetapi Tuhan akan melindungi bangsa Israel jika menuruti perintah Tuhan. Maka Musa memanggil bangsa Israel dan memberitahukan perintah Tuhan, dan bangsa Israel melakukannya. Maka datanglah malaikat Tuhan dan membunuh semua anak sulung di Mesir. Tetapi setiap rumah yang di tiang pintunya ada tanda darah tidak akan kena tulah. Akhirnya, Firaun setuju untuk membiarkan bangsa Israel pergi dari tanah Mesir. Maka bangsa Israel berkemas untuk keluar dari Mesir, bahkan bangsa Mesir memberikan emas dan perak serta kain-kain kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel bersuka cita karena terbebas dari perbudakan bangsa Mesir. Nah adik-adik, itu dia cerita tentang 10 tulah yang ada di Mesir. Nah maka dari itu adik-adik, kita itu harus taat adik-adik. Kita ikutin teladannya Musa. Musa itu taat sama perintah Tuhan. Jangan kayak Raja Firaun. Dia itu kan gak taat ya sama perintah Tuhan. Jadi Mesir itu didatangkan tulah sama Tuhan adik-adik. Maka dari itu mulai sekarang kita harus belajar taat ya adik-adik. Taat sama Tuhan, dengerin apa kata Tuhan atau perintah Tuhan. Taat sama orang tua, sama guru-guru sekolah minggu juga harus taat ya adik-adik. Yang satu lagi juga harus taat nih adik-adik sama guru-guru di sekolah adik-adik. Kalau disuruh kerjain PR ya adik-adik. Oke adik-adik. Oke Kak Vira. Nah, sampai di sini dulu ya adik-adik cerita hari ini. Kita berdoa dulu ya adik-adik sebelum kita akhiri sekolah minggunya. Kita lipat tangan ya, kita tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan pada kami. Tuhan, ajar kami untuk selalu taat mendengar apa kata firman-Mu, dan kami juga bisa selalu taat kepada orang tua kami, guru-guru kami, dan terutama kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita ketemu lagi ya minggu depan. Happy Sunday and God bless you. Thank you.